Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata alal khair. Tiga hujilai biqurbi ya fattahu ya alim. Allahumma ftahna futuhal arifin wa fakihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Amma ba'du. Faslun fi waqti tahsil. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun fi waqti tahsil. Qila waqtu tahsili minal mahdi ilal lahdi. Ma mana waktu tahsil? At-tahsil bermakna waktu ta'allum. Hasala yuhasilu tahsil kan? Itu waktu untuk mendapatkan ilmu. Itu yang dimaksud dengan waktu tahsil. Ini pasal ini berkaitan tentang waktu kapan orang itu belajar. Dimulai waktunya kapan gitu? Kapan dimulainya orang itu belajar membaca murojaah? Kila kapan minal mahdi ilal lahdi. Coba waktu di mana orang itu belajar atau ta'allum adalah mulai dari buayan sampai ke liang lahat, yaitu adalah al-maut, sebagaimana kata di dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu tutullah ilmu dari buayan sampai ke liang. Jadinya waktu tahsil itu adalah baina waqtaini, waktu mahdi dan waktu lahdi gitu. Sejak dia itu dilahirkan sampai masuk ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu la ya'rif kalimat al-akhir, bahwa ilmu itu dia tidak mengenal kalimat terakhir. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak berkaitan dengan masa tenggang lah. Di dalam masa tenggangnya seperti kartu, tidak ada masa tenggangnya, tidak ada masa aktifnya. Itu semuanya aktif seharusnya orang itu belajar. Tetapi karena kita itu salah dekafrahkan kalau di rumah, yang namanya belajar itu adalah tergambarkan ketika dia berada di bangku kuliah. Itu salah kan? Yang namanya belajar itu tidak dibatasi dengan tempat, dimanapun kita belajar. Tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu. Jadinya orang belajar itu bisa di mana saja. Dan orang belajar itu tidak mengenal usia, ya kan? Tidak mengenal usia. Maka dulu kalau kita ngaji, hatta pun pelajaran yang berkaitan dengan perhitungan kayak ilmu faraid, dulu waktu ngaji di sama Maulana Syekh Hisam Kamil di Imam Masjid Imam Al-Qurdi, kita mulai ngaji itu setelah majelis Sahih Bukhari, setelah salat asar sampai maghrib sama Maulana Dr. Aman Umar Hashim dulu. Kita lanjutkan tahun 2016 itu kalau nggak salah saya. Dari maghrib, di Asyirah Muhammadiyah lanjut kita setelah maghrib itu bersama Maulana Syekh Hisam Kamil. Nah itu di Masjid Amin Al-Qurdi itu. Lalu setelah sholat isya itu sedikit ngambil ilmu faraid kalau nggak salah waktu itu. Belajar ilmu faraid di sana. Yang kita dibaca itu adalah kitabnya Tuhfatus Saniyah, 40 keadaan ahli waris yang dikarang oleh Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Di sana itu yang tempat kami hadir dari beberapa orang yang belajar, ada orang yang tua, Masya Allah, tua, sepuh. Mungkin umurnya itu 70 lebih gitu. Hampir 80 tahun. Tatkala ditanya tentang faraid, beliau yang paling bisa menjawab. Saya ingat sampai sekarang. Dan dihafal itu matan-matan yang ada di Rohabiyah itu.
Kalau itu. Ya Allah, ini ya. Coba bayangkan. Kalau kita mengambil contoh seperti ini orang tua ya, masih umur 70, 80, masih senantiasa ikut hadir di majelis ilmu faraid. Yang dimana tidak semua orang yang tahu tentang hal itu. Ilmu perhitungan loh. Mendingan kalau ilmu tentang surga neraka atau mau'izah kan. Itu aja ya semua orang mungkin. Orang-orang tua apalagi di rumah itu melena tersade siaran rohani kaitan dengan surga neraka, sebab itulah untuk mempersiapkan hari akhirat. Tapi ini belum mempelajari semuanya. Itu kalau kita melihat menunjukkan bahwa kita tidak tahu kapan Allah menurunkan nur cahaya ilmu itu ke dalam hati seorang yang dimana tidak mengenal orangnya kan, tidak mengenal masa mudanya itu masa tuanya. Tapi sepantasnya kata Syekh di sini nanti akan ada jelaskan. Dahal al-Hasan Ibnu Ziyad. Hasan Ibnu Ziyad ini adalah termasuk salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah, tilmiz daripada Imam Abu Hanifah. Sangat alim dan terkenal dengan akhlaknya yang luhur lah. Beliau menjadi qadi di Kufah dan sangat mencintai ilmu hadis sunnah nabawiyah itu, dan sering datang kepada Imam Az-Zufar, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah dan Imam Yusuf. Apa kata beliau di sini? Fil fikhi wa huwa ibnu samanina. Ibnu samanina sana. Beliau kalau sudah belajar fikih itu atau mempelajari suatu ilmu di umur atau bisa digambarkan baru umur 80 tahun. Baru ketika beliau berumur 80 tahun beliau mulai belajar. Jadinya beliau mempelajari ilmu fikih itu, kata diriwayatkan di sini ya. Kapan dimulainya belum mempelajari ilmu fikih itu sendiri? Di umur 80 tahun. Walam yabit alal firasyi 40 sana. Beliau tidak tertidur di atas firasnya selama 40 tahun, yaitu atas kasur. Dia tidur atas kasur selama 40 tahun. Fa'ata ba'da zalika 40 sana. Fasara wa afdalu awqatihi syarru syabab waqtu sahr wa ma bainal isya'aini. Jadinya di 80 tahun katanya di sana itu ya. Jadinya gambarannya itu 40 sanah ini adalah yang digunakan untuk belajar. Kemudian berarti tambahannya kan 80 tahun, 40 tahun, 120 tahun. 40 tahun itu tidak tidur di atas kasur. Jadi kan 120 tahun, panjang umur beliau, Masya Allah. Fa'ata ba'da zalika 40 sanah. Jadinya setelah umur 120 tahun, beliau masih panjang umurnya 40 tahun lagi. Jadi jumlah umur beliau itu adalah 160 tahun. Kok? Itu menunjukkan karena beliau mulai belajar 80 tahun. Belajar ilmu fikih katanya. 40 tahun tidak tidur. Tidak tertidur di atas kasur. Halal firas. Dulu gambaran firas kita enggak seempuk yang sekarang. Ya Allah. Inilah menggambarkan apa? Kata para ulama, yang namanya thalabul ilmi adalah sesuatu kelaziman, sesuatu kewajiban, dan
dan memungkinkan untuk didapatkan fi jami'il umur, di semua waktu. Makanya kata Maulana Dr. Al-Jum'ah mengatakan al-ilmu la ya'rif kalimat al-akhir, yaitu la ya'rifu kalimat al-akhir. Ilmu itu tidak mengenal kalimat terakhir. Ninara kata terakhir dalam ilmu itu. Wa afdalu awqatihi syarkhus syabab. Itu masa remaja maksudnya di sana. Dan paling tepat waktu belajar itu adalah dimulai ketika masih muda. Nah, syabab. Ini kalau orang itu berada di dalam kandungan ibunya itu kan masih dikatakan janin ya. Nah, janin kalau dia masih di dalam kandungan, sosok itu dikatakan janin. Kalau dia lahir gulaman, berbeda. Lalu menjadi sobian, balita kan, sampai dia balik. Setelah dia balik dikatakan syaban. Remaja kalau sudah balik itu syaban ya. Sampai umur 30. Kalau lebih dari itu ya beda namanya nanti, kahlan. Kalau dia sudah sampai khamsin, syaikhon. Udah di atas 50 tahun, syaikhon. Kalau dilihat dari segi bahasa itu umur 50 tahun itu syekh. Tapi banyak syekh bermakna kiai atau ilmunya alim kan, seorang ulama atau alim itu syekh. Syaikhon kabiran. Nah, pertama waktu belajar itu ya masa muda itulah. Waktu sahar. Nah, waktu di penghujung malam. Waktu sahur itu sangat baik untuk belajar. Wa ma bainal isya ini, antara dua isya, maghrib dengan isya. Dari mulai sholat maghrib itu sangat tepat untuk belajar itu. Makanya kalau kita lihat majelis-majelis taklim di rumah terutama banyak majelis taklim dimulai dari waktu bainal isya ini, yaitu antara sholat maghrib dengan sholat isya. Itu karena waktu yang tepat. Fayambaghi li talibil ilmi ay yastaghriqa jami'a awqatihi. Ini adalah seorang penuntut ilmu itu adalah yang menggunakan keseluruhan waktunya. Ya, menggunakan keseluruhan waktunya. Ini tidak terbatas sebenarnya antara dua waktu itu. Jangan sampai dia berpikir atau beranggapan bahwa kalau belajar itu cukuplah antara maghrib dan isya. Atau cukup waktu belajarnya itu adalah waktu sahur katanya. Nanti atau cukup waktu belajar itu waktu masa muda. Nanti kalau sudah tua jarang untuk belajar. Nah, banyak cara orang belajar. Kalau nggak bisa membaca ya udah mendengar gitu kan. Kalau tidak bisa mendengar, suruh orang membacakan apa yang dibaca. Nah, coba jelasan aku nih, ajaran aku nih. Nah, saya mendengar. Belajar mendengar, banyak mendengar. Kalau tidak mau membaca, mendengar. Coba bagaimana orang yang dari ulama-ulama Azhar yang dimana beliau itu termasuk kategori min zawil basirah kan, yaitu orang yang buta atau kafif. Itu coba gimana cara beliau belajar. Ya Allah, apalagi kita yang terlebih kita yang masih sehat panca inderanya. Maulana Dr. Taha Ubaisi itu almarhum, salah satu head kibar ulama Al-Azhar, dan beliau wafat karena Covid ketika itu. Baru diangkat menjadi ulama senior, meninggal dunia berapa bulan gitu, karena Covid. Gara-gara Covid. Itu kalau subhanallah tegas banget orang beliau itu. Beliau enggak melihat lihat kita. Tetapi Ihya Ulumuddin yang ada di kitab karangan Imam Al-Ghazali itu seakan-akan berada di kepala beliau. Jadi kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin itu enggak menggunakan kitab dan enggak ada yang membacakan beliau kitab langsung.
Apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya waladi, katanya di sana. Beliau mengatakan seperti itu. Di dalam pasal ini dijelaskan setiap pasal. Jadi seakan-akan beliau itu meringkas karangan Imam Al-Ghazali itu. Mulai dari bab ibadah kan tertib. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan karangnya itu mulai dari babul ilmi. Dijelaskan satu pasal setiap kali pertemuan. Ngaji dulu di Madiapa. Pasal kedua ada. Pertemuan kedua itu beliau kayak meringkas. Ya Allah, luar biasa. Satu saja yang bersuara kayak BPC ini kan, dari kejauhan langsung dah beliau merasakan itu siapa yang berbicara, silakan keluar katanya. Ya Allah, saya menyaksikan sendiri itu ketika itu. Ada yang padahal dari kejauhan dan beliau tidak melihat dari kejauhan, tapi kalau ada beliau merasa kelihatannya itu ada yang iya kayak bersuara dengan kecil kan, tapi kan kayak berbisik-bisik. Man yuwashwish, ngana beliau, yalla ukhruj fadal bil khuruj, nahnu fi riyadil jannah ya waladi, kata beliau. Ya Allah, kita berada di taman surga, ihtarimu, kata beliau terus. Nahnu fi mihrabi Rasulillah. Kita berada, saya merasakan kita ini berada di taman surga, di majelis. Dan kalau itu yang subhanallah madutur tahabbish itu mutakallim, alim. Dan beliau punya syarah, itu beliau tidak melihat loh. Beliau punya syarah tentang Qawaidut Tasawuf li Syekh Zarruq, itu 4 jilid. Bagus kita. Qawaidut Tasawuf li Syekh Zarruq. Makanya tatkala dipindahkan majelis beliau ke Bu'us, ke Madinatul Bu'us, terakhir kan banyak yang viral tatkala beliau wafat. Ada potongan beliau mengatakan, potongan video beliau mengatakan, ya waladi, katanya, saya tidak melihat wajah kalian, katanya itu kan. Tetapi saya merasakan detak jantung kalian, katanya, kayak gitu. Semoga kita akan berjumpa di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir sedih memang video-video yang diviralkan dulu itu. Ngaji ikut kita ngaji dulu di Zawiyah At-Tijani sama beliau dah, Aqaidut Tasawuf Syekh Zarruq. Subhanallah, ulama Azhar. Dan banyak yang yang kafir gitu. Tetapi ya Allah, subhanallah, istilahnya kan salah satu mata ini adalah termasuk kategori nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Tatkala diceritakan dulu di kalangan Bani Israel, lalu dipersembahkan antara kelopak matanya dengan amal perbuatannya kan. Ditanyakan, diceritakan kan di dalam beberapa riwayat itu ada mengatakan bahwa yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan apapun, walaupun ibadah seorang hamba itu. Kan udkhulul wahai ya ibadi udkhul jannata bi rahmati bi fadli, kata di dalam beberapa wahai hambaku, ya udah masuklah surga dengan rahmatku. Tapi kan dia kayak kontra, seorang itu masuk surga dengan ibadahku yang dilakukan berapa puluh tahun. Lalu ditimbangnya ibadahnya dengan satu kelopak mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih lebih berat timbangan dari kelopak matanya. Karena oleh sebab itu yang namanya mata ini adalah sebuah wasilah atau perantara kita untuk bagaimanapun, untuk belajar, terutama untuk belajar. Itu sangat penting yang perlu kita syukurin. Fa iza malla min ilmin, kata Syekh di sini, yashtagilu bil ilmin akhar. Misalnya kalau dia itu jenuh dengan satu ilmu, misalnya kalau dia belajar atau membaca buku, ya udah pindah kepada taufik yang lain atau pelajaran yang lain. Kalau kita agak muyul, istilahnya itu udah cari buku yang lain untuk dibaca. Karena likulli jadidin lazzah,
Ada itu, setiap yang baru itu ada kelezatan tersendiri. Kan, makanya orang kenapa dia mencicipin? Karena dia itu merasakan sesuatu yang likul dijadidin ladzah. Setiap yang baru itu ada kelezatan tersendiri. Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malla minal kalam yaqulu hatu diwan syu'ara. Kata beliau, kalau beliau itu agak jenuh, agak jenuh ya, ada kejenuhan ya. Yang namanya manusia kan. Jadinya yalah berikan saya atau syair-syair para syu'ara. Diwannya kan, atau tulisan-tulisan para syu'ara. Nah, untuk apa? Untuk memfreshkan daripada pikirannya. Itu makanya ada orang yang membaca, mungkin ada yang membaca novel atau cerpen, tapi jangan setiap hari, karena orang nanti bisa berhalusinasi dengan hal itu, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya kan. La ilaha illallah, bahaya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dialaminya. Makanya perlu ada membaca sesuatu untuk menggugah jiwa. Karena ada novel yang berkaitan dengan halusinasi, punya khayal. Sesuatu itu sangat mudah didapatkannya sesuai dengan apa yang ada, gambaran yang ada di novel itu misalnya. Nah, ya bacalah sesuatu yang bisa menggugah jiwa gitu kan. Wa kana Muhammad ibn Hasan rahimahullah la yanamul lail. Beliau tidak tidur malam. Wa kana yadh'u indahu dafatir. Wa kana idza malla min nawin yanzuru min nawin akhar wa kana yadh'u indahu ka'sal ma wa yuzilu nawmahu bil ma wa kana yaqulu inna an-nawma minal hararah. Jadinya beliau tidak tidur malam. Nah, diletakkan di sisinya itu ada dafatir, yaitu aurakan, buku lah. Beberapa buku misalnya kan, dapat beberapa buku. Wa kana idza malla minauin, kalau dia agak jenuh pada buku yang pertama, beliau akan melihat buku yang kedua. Kayak gitu. Jadi kalau ada beberapa buku yang kita pegang, 2 atau 3, ambil buku yang kedua untuk agar sebagai untuk memfresh lah dari pikiran atau zihnun itu. Lalu apa juga, wa kana yadau indahu ka'sal ma. Nah, itu juga. Dan beliau itu menaruh 1 gelas air. Wa yuzilu namahu bil ma, dan beliau menghilangkan rasa ngantuknya dengan air. Ya, kita itu kalau sama dengan belajar di majelis ta'lim itu, terutama kalau nggak tidur, misalnya tidur malam lalu tidak tidur pagi sampai zuhur, itu sangat ngantuk luar biasa kalau kita belajar zuhur itu, nggak bisa ditertahankan. Makanya perlu dengan air. Kalau dulu gimana cara kami itu? Ada 1 botol kecil. Cara itu. Kalau kita ngaji ya. Nah, kita tuangkan ke tutup botol itu, lalu kita teteskan ke mata kita. Karena lama majelis. Kalau pernah kami ngaji majelisnya khataman Ibnu Abi Jamrah, itu dari zuhur itu sampai subuh. Mata ta'liq. Sama ta'liq, kalau baca-baca biasa cepat. Dari zuhur dikasih kita makan. Saya ingat itu tahun 2003 berapa itu, belasan di Masjid Amin Al-Qurdi bersama Dr. Isam Anas Az-Zaftawi. Zuhur, saya mikirnya asar selesai kan. Dikasih kita makan sama Syekh, makan subhanallah. Makan sama, ingat saya itu sama Tuan Guru Baihaqi, Ustaz Baihaqi. Makan. Oke, makan. Ternyata asar itu nggak salah kita makan itu. Lanjut, memang disediakan tempat kita buat teh di sana itu sampai maghrib. La haula wala quwata illa. Ternyata beliau memuqaranahkan juga. Dia ambil di kalau ada yang megang nuskhah Halabi, ditanya
Apakah ada perbedaan antara yang dibaca dengan itu kan? Dimukoronakan mata alik lah. Sampai Isya. Ternyata saya mikirnya lanjutnya setelah untuk minggu kedua atau hari selanjutnya. Belum, kita lanjut. Nuasil. Ada teh mah, tenginang minum teh doang kan? Minum teh, habis minum teh. Kayak gitulah. Setelah jam 10 kita mikirnya jam 10 ada yang banat-banat tuh banyak, kata beliau, udah bagi yang mau pulang silahkan, saya ijazahkan ijazah ammah, kalau mau tinggal sama saya silahkan. Dari ratusan orang 40 orang yang bersisa dan saya ada di situ masih. Dia intinya ini kan. Saya mikirnya udah selesai jam 12. Lanjut. Ya Allah. 10 menit sebelum subuh selesai, nggak salah itu. Kata beliau, Masya Allah, itu berapa orang kita itu? Makanya diijazahkan kita Mukhtasar Sahih Bukhari Ibnu Abi Jamrah itu. Itu yang kami baca dulu di Masjid Amin Al-Qurdi. Apa namanya, di Masjid Amin Al-Qurdi. Sampai subuh pulang ke rumah. Masih agak Mesir ketika itu, agak rawan. Karena ribut kan, di jalan-jalan itu ada tank-tank yang jaga di Darul Ifta di Masyikhah itu ada tank. Ditanya kita, Minfin katanya, dari mana? Kami ngaji di Masjid Amin Al-Qurdi, katakan ya. Diberikan kita jalan. Subhanallah. Banyak, apalagi ada beberapa yang ngaji-ngaji sampai malam juga itu ada banyak di sini itu. Sampai 12. Pengalaman. Kalau membaca Sahih Bukhari dulu saya ingat itu dari jam 10 sampai jam 10 kalau itu. Sama Syekh Usama Mansi. Syekh Usama Mansi yang pernah datang ke Pancor dulu. Yang dari Mekah. Sahih Bukhari. Di Sahih Badiah Satijani itu dari jam 10 sampai jam 10. Ngaji selama 20 hari itu enggak salah ada khataman Sahih Bukhari. Alhamdulillah beberapa riwayat kita bisa dapatkan dari beliau. Kadang ada juga sih tempat saya telat kan, kadang nggak datang gitu sehari. Ada beberapa riwayat yang kita dapatkan dari beliau. Syekh Usama Mansi lalu dijazahkan oleh Maulana Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani, Syekh Hasan Asy-Syafi'i, Maulana Dr. Rifat Fauzi, riwayat yang kita dapatkan dari Sahih Bukhari. Lalu terakhir pernah saya ngaji Sahih Bukhari itu, kita ngaji hari Jumat, setiap Jumat bersama Maulana Dr. Sa'ad Jawis itu di rumah beliau. Ya Allah, terakhir-akhir itu. Khataman sampai beliau, kan kita ada 1 Muharram. Kita rencana mengkhatamkan kita hari Jumat. 10 hari kemudian itu 1 Muharram. Atau 2 hari kemudian enggak salah itu ya. 1 Muharram. Lalu kita rencana mengkhatamkan pada 1 Muharram itu. Dari Jumat ke Muharram itu. 10 ya. Kita rencana mengkhatamkan di situ. Tetapi tepat pada waktunya hari Jumat kita khatam. Sampai-sampai belum mengatakan ini yang saya angan-angankan. Semoga saya bisa mengkhatamkan Sahih Bukhari katanya bersama kalian. 10 hari setelah kami khatam belum meninggal dunia. Ya Allah, Maulana Dr. Sa'ad Jawis, tilmis daripada Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, Iqdul Farid, itu yang ada riwayatnya di dalam ijazah, semua ijazah dari Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Yasin Al-Fadani afwan ya. Jadinya Maulana Syekh Sa'ad Jawis itu ngambil sana dari Syekh Hasan Al-Fadani. Kita semua diijazahkan semua itu. Makanya itu angan cita-cita beliau. Kata beliau, saya sangat menyempurnakan daripada hidup saya ini dengan mengkhatamkan Sahih Al-Bukhari. Lianna Sahih Al-Bukhari, kata beliau, itu fihi sifat, kata beliau. Ada, itu obat. Sahih Bukhari itu obat. Makanya beliau alhamdulillah mengkhatamkan dengan kita qadarullah ya. Ya Allah, 10 hari setelah itu belum meninggal dunia.
Makanya waktu tatkala kami perayaan itu di bulan Muharram kalau nggak salah itu, yang datang beliau sakit kan, naik karena gula beliau kayaknya darah naik tinggi. Yang datang itu Maulana Dr. Ahmad Ma'bid Abdul Karim, itu aja belum datang. Semua dijazakan semua yang hadir Sahih Bukhari. Di rumah beliau di Haisabi dulu kita baca setiap minggu. Di akhir-akhir itu dah berapa bulan tetap kita datang. Riwayat Sahih Bukhari. Dengan semua riwayat yang ada yang belum dapatkan ijazah dari Maulana Syekh Hasan Al-Padani. Maulana Dr. Sarjaus itu alim. Subhanallah. Beliau kalau pulang itu kibar ulama. Pakai bis 24 jam itu dah. 24 jam jumpa sebelum, ya Allah, jalan kaki. Terus kalau belum panas apa namanya, tasnya itu yang digunakan untuk berteduh lah dari teriknya matahari, menggunakan 24 jam. Ya luar biasa. Makanya guru-guru kita yang ada di Al-Azhar, syukurlah kita berada di rihabnya para ulama. Beliau tidak mengajarkan sebuah teori saja kan, tapi ilmu hal itu banyak kita dapatkan dari para ulama yang ada di sini itu. Setiap kita mulai sama beliau itu kita membaca burdah satu fasal, nanti dikhatamkan dengan faslul ashir. Lalu tetap beliau memberikan kita makan jajan semuanya di rumah beliau dulu. Sekarang dilanjutkan oleh anak beliau, nggak salah, majelis itu. Apa kata Syekh di sini? Wa yuzilu naumahu bil ma wa kana yaqul inna nauma minal hararah, kata Syekh. Jadinya yang namanya naum itu, makanya kalau dulu di pondok itu kalau dibangunkan orang itu disiram dengan menggunakan air, ya kan? Dipercikan air. Nah, apa? Karena yang naumnya itu adalah minal hararah. Hararatil badan. Kenapa orang itu tertidur? Ya karena badannya itu terasa hangat. Nah, naum itu tidur itu dari kehangatan. Merasa enak. Jadi caranya itu untuk bisa menghilangkannya itu adalah dengan apa? Dipercikkan dengan air. Coba kalau musim dingin kan, dingin. Kalau nggak ada selimut bisa nggak tidur? Nggak nyaman. Tapi kalau ada selimut hangat, tubuh menjadi hangat kan? La ilaha illallah. Nah, ini kehangatan itu juga ini. Nah, hangat ya, karena merasa hangat. Subhanallah, ini adalah termasuk kategori tahsil. Nah, insyaallah lah usbul qadim kita akan melanjutkan pasal yang selanjutnya berkaitan dengan fi syafaqati wan nasihah. Kasih sayang. Nasihat bermakna nasihat, ya. Nah itu dia. Safaqah. Empati, rasa kasih sayang itu namanya syafaqah. Rasa empati, rasa kasih sayang, nasihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tinggal berapa pasal ini kita bisa khatamkan. Masih saja deh. Berapa pasal? 4 ya? 5. Hah? Kan syafaqah, istifadah, warab, hal ta'alluq, fima yurisul uzwa, fima yurisul nisyan, fima jalbar rizqa, inna rizqa. Oh 5 pasal berarti masih sih sebulan. Berarti kalau minggu depan coba kita lihat tanggal 29 Piran Lebaran. Besok lah kita lihat ya.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim